Apa salahnya? Kenapa Hulu Terengganu bantah sangat kepada penggunaan bahasa Tamil dan Cina? Apa salahnya? Adakah itu pendirian Hulu Terengganu dan Bersatu dan PAS, Perikatan Nasional, membantah kepada bahasa Cina dan bahasa Tamil? No, Timbalan Speaker. Yang Berhormat. Saya tak bahalang je ni. Timbalan Speaker. Yang Berhormat Jelutong itu pandangan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Pandangan, tapi tidak Dan boleh. tadi Yang Timbalan Berhormat- Speaker. Yang Berhormat Jelutong dengar dahulu. Timbalan Speaker, Yang tidak. Berhormat Jelutong, saya Boleh. sudah kata itu pandangan Hulu Terengganu dan dia kata tidak membantah apa-apa yang Saya dihujat setuju. oleh Yang Berhormat Jelutong. Saya sudah buat petua, saya mau Yang Berhormat Kulim Bandar Baru teruskan ucapan. Tetapi tidak boleh jadikan lawak jenaka, Timbalan Speaker. What is so funny about using Tamil and Chinese? Yang Ketua, Apa yang begitu saya lawak jenaka minta Yang sangat? Ketua invoke 37.2. Kenapa tak boleh gunakan bahasa Tamil dan Wow, i-mute. Cukuplah. apa yang lawak? Tuh, i-mute. Bahasa nasional merupakan bagian penting dalam sebuah negara. Bahasa nasional digunakan sebagai komunikasi antara manusia dengan manusia lainnya. Selain itu, bahasa nasional juga berperan penting dalam menyatukan bangsa dan budaya. Ya, betul Selain sekali. bahasa nasional, dalam sebuah negara juga ada bahasa daerah yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Namun, untuk menyatukan komunikasi antara daerah satu dengan lainnya, maka menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa persatuan. គាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលអាចយកជ័យជំនះមួយនេះបានហើយគាត់នឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ក្រុមក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសរបស់គាត់ព្យាយាមរក្សាក្រុមនឹងឲ្យមានចិត្តសប្បាយរស់រាយហើយដូចនេះដែរគាត់សរសើរគ្រូរបស់គាត់ថា cute right he said you're cute right Dalam perdebatan antar anggota parlemen di Malaysia terjadi perselisihan di mana salah satu anggota parlemen Malaysia, yaitu dari partai DAP, yaitu Saniswara Netaji Rayar atau sering dikenal sebagai Jelutong, menggunakan bahasa Tamil dan Mandarin. Lalu ditegur oleh anggota parlemen lainnya dari Terengganu. Anggota parlemen dari Terengganu mengatakan bahwa kita menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Jika yang digunakan bahasa Tamil atau Mandarin, apa bentuk negara kita? Begitu kata betul sih. parlemen dari Terengganu. Namun memang Jelutong ini sangat emosional, selalu membuat sensasi dalam rapat parlemen Malaysia. Dikenal sebagai orang yang mudah emosi dan berapi-api. Jelutong dalam jawabannya merujuk pada Peraturan Dewan 369C, perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati dan bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum lainnya. Mengapa mempermasalahkan saya menggunakan bahasa Malaysia, bahasa Tamil, dan bahasa Mandarin? Namun mengapa Anda mempermasalahkan saya menggunakan bahasa Tamil dan Mandarin saja? Apakah Anda dari Terengganu membantah bahasa Cina dan Tamil? Begitu kata Jelutong. Namun anggota dari Terengganu menjawab bahwa bahasa nasional kita adalah bahasa Melayu. Bagaimana jadinya negara ini jika masing-masing menggunakan bahasa berbeda? India pakai bahasa Tamil, Cina pakai bahasa Mandarin. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Begitu kata dari Terengganu. Lalu kericuan terjadi karena Jelutong tidak terima dengan statement anggota Kita dari bicara Terengganu tentang hingga bahasa. marah. Nah, Indonesia ini ada sekitar 700 bahasa daerah. Tapi disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dalam berkomunikasi sehari-hari, setiap daerah itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Tapi dalam forum resmi seperti itu, bahasa nasional itu menjadi bahasa pemersatu dari setiap daerah yang ada. Kasus yang terjadi di parlemen Malaysia ini yaitu masing-masing etnis mau menggunakan bahasa, yang dari India menggunakan bahasa Tamil, dari Cina menggunakan bahasa Mandarin, dan bagaimana kemajuan bangsa ini. Sudah otomatis itu akan terus menjadi kendala. Salah satu kunci untuk mempersatukan
bangsa, setiap daerah yang ada bahasa pemersatunya. Nah, kebayang nggak dalam memutuskan suatu musyawarah besar atau misalnya nih dalam rapat besar, setiap daerah itu menyampaikan gagasan mereka menggunakan bahasa masing-masing. Baik dimengerti oleh orang dari daerah lain. Pertanyaannya, bagaimana jika tidak dipahami atau dimengerti oleh orang-orang dari daerah lain? Yang ada adalah terjadi keributan. Bayangkan saja, tujuannya untuk merumuskan suatu masalah atau untuk menemukan suatu gagasan, tapi terkendala karena masing-masing etnis, masing-masing daerah tetap bersikukuh untuk mempertahankan bahasa komunikasi mereka dan tidak menggunakan bahasa nasional mereka. Yang terjadi adalah ribut, kacau, dan tidak merumuskan suatu masalah. Akhirnya tujuannya itu untuk menghasilkan suatu ide atau gagasan, berakhir hanya berdebat karena perbedaan bahasa. Marah dan berapi-api. Saya nampak macam Hulu Terengganu tersangkut tadi. Apa nak cakap Hulu Terengganu? Saya bagi laluan. Ada nak bagi laluan? Saya pun tersangkut. Terima kasih Benda Baru. Saya bukan juntung tadi, nampaknya mengutamakan bahasa Tamil. Saya bukan membangkang, tapi kita ada bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Jadi itu keutamaan. Jadi kalau semua nak bahasa Tamil, bahasa Manding dan sebagainya, apa bentuk negara kita Betul. yang akan wujud untuk masa akan datang. Terima kasih betul. Okey, terima kasih Hulu Terengganu. Masukkan juga dalam saya punya tag. Ya, Baik, betul. terima kasih Yang di-Pertua. Peraturan Dewan Timbalan Speaker tentang apa yang dibangkitkan oleh Hulu Terengganu mengenai bahasa Tamil dan bahasa Cina. Saya ingin merujuk kepada Peraturan Dewan 36 9C. Perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara kaum dengan satu kaum. Timbalan Speaker telah dengar. Saya telah mengucapkan tadi bahasa Malaysia, bahasa Cina, bahasa Tamil. Apa salahnya? Kenapa Hulu Terengganu bantah sangat kepada penggunaan bahasa Tamil dan Cina? Apa salahnya? Adakah itu pendirian Hulu Terengganu dan Bersatu dan PAS, Perikatan Nasional, membantah kepada bahasa Cina dan bahasa Tamil? Tidak ada yang salah sih Terima kasih. sebenarnya. Jawapannya tua, saya kata bukan membantah, tapi bahasa kebangsaan kita bahasa Melayu. Keutamaan bahasa Melayu kena faham. Bahasa Melayu itu kena faham. Keutamaan kita bahasa Melayu. Kita bukan menepikan bahasa lain. Jadi kalau orang Cina nak guna bahasa Mandarin, orang India nak guna bahasa Tamil, orang Melayu bahasa Melayu, apa bentuk perpaduan yang kita nak wujud? Itu maksud saya. Tak menyakitkan hati. Itu pandangan. Terima kasih betul. Yang betul pun setuju dengan saya. Betul itu. Jadi Pertua. Saya rasa kena reset balik. Timbalan Speaker, saya guna balik peraturan. Timbalan Speaker. Timbalan Speaker. Yang Berhormat. Saya tak faham macam ni. Timbalan Speaker. Yang Berhormat Jelutong itu pandangan Yang Berhormat Hulu Terengganu. Pandangan, tapi tidak Bayangin boleh. saja nih. Timbalan Speaker. Ini rapat di parlemen berdebatnya dahulu. bahasa apa yang Yang Berhormat digunakan. Jelutong, saya Boleh. sudah kata itu pandangan Hulu Terengganu dan dia kata tidak membantah apa-apa yang Saya dihujat setuju. oleh Yang Berhormat Jelutong. Saya sudah buat petua, saya mau Yang Berhormat Kulim Bandar Baru teruskan ucapan. Tetapi tidak boleh jadikan Ya lawak jenaka, ampun. Timbalan Speaker. What is so funny about using Tamil and Chinese? Yang Pertua. Apa yang begitu Saya lawak minta jenaka Yang sangat? Pertua invoke 37.2. Kenapa tak boleh gunakan bahasa Tamil dan Cukuplah. apa yang lawak? Wow. Cukup. Di mute lagi. Sila duduk semua. Sila duduk. Teruskan ucapan. Speaker tak ada, tinggal 1 minit. Wow. Jelutong ini adalah nama kota di negara bagian Penang, di mana salah satu politisnya
mewakili Jelutong yaitu Sanesvara Netaji Rayer atau disebut juga dengan Rajaji Rayer yang berasal dari partai DAP atau Democratic Action Party yang beranggotakan kebanyakan adalah dari bangsa India dan bangsa Tionghoa, di mana Jelutong sebagai sebutannya dari Rajaji ini dikenal sebagai orang yang berapi-api dan mempunyai ciri khas yaitu di dahinya ada warna putih, menandakan bahwa dia dari bangsa India di Malaysia. Lalu ketua akhirnya mematikan mic dari Jelutong ini karena Jelutong marah-marah terus. Oke, apakah tidak boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa nasional di rapat seperti ini? Sebenarnya dianjurkan untuk meminimalisir ya penggunaan bahasa lain selain bahasa nasional, apalagi di pertemuan resmi seperti ini, pertemuan parlemen yang membahas hal-hal sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan bahasa lain selain bahasa nasional. Alasannya adalah menghindari kalau peserta yang hadir di situ itu, di dalam forum itu, ada yang tidak mengerti atau ada yang tidak paham. Yang kedua, momentumnya tidak tepat. Oke, kita misalnya ngomongnya kadang di dalam pertemuan itu, kadang kalau kita rapat pertemuan itu kadang ada yang menggunakan istilah bahasa Inggris tapi tidak menyeluruh. Betul. Itulah yang terjadi apabila tidak ada bahasa nasional yang harus ditegaskan. Mereka menggunakan bahasa masing-masing bangsa. Bangsa India di Malaysia menggunakan bahasa Tamil, bangsa Cina di Malaysia menggunakan bahasa Mandarin. Bahkan sempat viral tahun-tahun lalu, warga Indonesia keturunan Tionghoa sangat fasih bahasa Indonesia ketika di Malaysia. Hal ini membuat kaget warga Malaysia yang mempunyai keturunan Tionghoa, karena warga Tionghoa yang ada di Malaysia sendiri ini tidak lancar berbahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Begitu juga dengan bangsa India yang ada di Malaysia, mereka fasih menggunakan bahasa Tamil, sedangkan bahasa Melayu hanya sebagai bahasa kedua. Inilah yang menjadi perdebatan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Kalau soal kecintaan kepada negara, jangan tanyakan kepada bangsa Indonesia. Apapun sukunya, apapun rasnya, pasti membela habis-habisan apabila salah satu bangsa Indonesia ini disakiti, salah satu suku di Indonesia ini disakiti, pasti semuanya membela. Jangan tanyakan cinta tanah air kita. Kami rakyat Indonesia rela bertaruh nyawa untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia, tidak dengan pejabatnya. Sekali lagi, kami cinta tanah air Indonesia, tidak dengan pejabatnya. Kita diperlihatkan rapat anggota Dewan Parlemen Malaysia yang selalu bertengkar, berselisih, berardu argumen saat rapat. Mereka tidak ada persatuan, mereka hanya membela ras mereka. Ras Melayu membela ras Melayu, ras India membela India, dan Cina membela Cina. Saling membela apa yang mereka inginkan, saling membela apa yang berhubungan dengan mereka sendiri. Di mana persatuan mereka? Berbeda dengan bangsa Indonesia. Bahasa ini bisa menjadi masalah di masa depan karena tidak adanya persatuan di antara mereka mengakibatkan perpecahan di suatu saat nanti. Hal ini dibuktikan bagaimana Malaysia membeda-bedakan sekolah-sekolah, yang Melayu sekolah di sekolah Melayu, yang bangsa India sekolah di sekolah India. Salah satu kunci kenapa semua bangsa Cina etnis sekolah di Indonesia ini sekolah Cina. menguasai Itulah bahasa Indonesia perbedaan dengan Malaysia baik. dengan Indonesia. Yang Semoga pertama bermanfaat. adalah
pendidikan. Di dunia pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, bahkan sampai dunia kerja, itu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi di bangsa Indonesia. Makanya teman-teman semua tidak heran ketika orang Cina Indonesia itu fasih sekali bahasa Indonesia. Dan orang yang keturunan India itu fasih sekali bahasa Indonesia. Bukan berarti mereka lupa dengan bahasa ibu mereka, tapi mereka tahu bahwa tinggal di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap daerah di Indonesia ini memiliki bahasa daerah. Tapi teman-teman, kalau kalian mau keliling Indonesia, kalian pasti ketemu setiap warga negaranya itu fasih menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa saya bisa bilang begitu? Saya sudah pergi ke beberapa daerah di pelosok di Indonesia ini dan saya ketemu bahwa saya tidak mengalami kendala komunikasi dengan orang-orang di pedalaman. Mungkin sebagiannya tidak bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, tapi sebagian besarnya mereka fasih berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena sistem mindset yang ditanamkan itu adalah bahasa kita, bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Mandarin, bukan bahasa Tamil, bukan bahasa bla 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 dan lain-lainnya. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terserah kalau kita di rumah atau mungkin di lingkungan sekitar kita, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nggak, bahasa daerah kita masing-masing, bahasa ibu. Itu kembali lagi ke pribadi kita.